Pemirsa, setelah harta jumbo Rafael Alun Trisambodo, pejabat di Direktorat Jenderal Pajak terungkap, kini giliran kekayaan pejabat Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang menghebohkan dunia maya. Kementerian Keuangan membebas tugaskan Eko Darmanto dari jabatannya untuk memudahkan investigasi internal. Gaya hidup mewah pejabat di bawah naungan Kementerian Keuangan terus menjadi sorotan. Setelah harta jumbo Rafael Alun Trisambodo, pejabat di Direktorat Jenderal Pajak terungkap, kini giliran kekayaan pejabat di Direktorat Bea dan Cukai yang menghebohkan dunia maya. Bahkan tagar Bea Cukai Hedon sempat menjadi trending di media sosial Twitter. Netizen menyoroti gaya hidup jet set Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Foto-foto Eko saat menaiki motor gede dan pesawat Cessna menjadi viral. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN kepada KPK, jumlah total harta kekayaan Eko Darmanto pada 2021 mencapai 15,7 miliar rupiah. Namun di dalamnya tidak tercantum motor Harley Davidson yang kerap dipamerkannya. Kementerian Keuangan pun langsung melakukan investigasi internal terhadap kecocokan harta yang dimiliki Eko dan yang dilaporkannya. Untuk memudahkan proses investigasi, Eko dibebas tugaskan dari jabatannya. Dari hasil pemeriksaan sampai saat ini dapat disampaikan sebagai berikut. Foto yang bersangkutan di depan pesawat terbang. Menurut yang bersangkutan, foto tersebut diambil dalam rangka latihan terbang. Penelusuran dari tim DJBC mengkonfirmasi pesawat tersebut adalah milik Federasi Aerosport Indonesia, FASI. Terkait dengan unggahan foto yang bersangkutan yang berlebihan atau pamer, yang bersangkutan telah mengakui kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki. Ketiga, dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal di Direktorat Jenderal BC, motor besar yang ditampilkan di akun media sosial yang dipakai oleh yang bersangkutan adalah pinjaman. Namun saudara ED mengakui memiliki harta motor besar yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Karena itu, saya telah menginstruksikan kepada tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menindaklanjuti dengan investigasi dan penelitian lebih lanjut atas perilaku, kecocokan harta, dan utang dalam LHKPN dicocokkan termasuk dengan laporan SPT pajaknya, serta mendalami pelanggaran etika dan disiplin saudara ED. Dalam rangka memudahkan pemeriksaan, saya telah menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, Pak Dirjen ada di sini, agar yang bersangkutan segera dibebas tugaskan secepat mungkin. Kepada Dirjen Bea Cukai untuk melakukan pembebas tugasan pencopotan dari jabatan. Menurut Ketua KPK Firly Bahuri, fenomena pamer harta pejabat negara bisa dikontrol melalui LHKPN yang bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat. Setiap penyelenggara negara itu memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum, selama, dan setelah jabatan. Artinya, sebelum kita lakukan, mereka harus melaporkan kekayaannya. Selama jabatan juga harus melaporkan kekayaannya. Dan setelah juga nanti harus kita minta juga laporannya. Tentu laporan ini adalah kita lakukan pemeriksaan, kita nilai tentang kelayakan atau tidak kelayakannya. Karena sesungguhnya LHKPN itu adalah merangka menjamin supaya tidak terjadi korupsi. Saya kira itu. KPK juga mendorong pemerintah dan DPR untuk mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana agar menimbulkan efek jera bagi pejabat yang tidak jujur melaporkan harta kekayaannya. Supaya penyelenggara jujur memberikan laporan LHKPN, kita dan Presiden bersepakat untuk meminta DPR dan pemerintah untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang, yaitu perampasan aset.
Saya kira ini menjadi perhatian KPK dan juga Presiden sudah pernah menyampaikan pada tanggal 7 Februari yang lalu. Seketika Presiden menyampaikan keterangan pers bersama-sama Ketua KPK, Kapolri, Jaksa Agung, dan Menko Polhukam waktu itu. Saya kira itu ya. Aksi pamer harta yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto berbuntut panjang. KPK pun memanggil keduanya untuk diminta memberikan klarifikasi LHKPN. Tim TV One mengabarkan. Bagaimana perkembangan terkini pemeriksaan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto? Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan Yohanes Leonardo di Gedung KPK Jakarta. Selamat siang Leo, apakah pemeriksaan terhadap Eko ini sudah selesai? Baik Ana dan juga pemirsa, sejak memasuki gedung KPK pada pagi tadi, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi, Edi Darmanto klarifikasi LHKPN belum selesai. Hingga saat ini memasuki kurang lebih 3 jam sejak ia datang di Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan ini. Di mana klarifikasi ini yang masih berlangsung hingga saat ini juga merupakan buntut dari aksi pamer kekayaan yang kerap dipamerkan oleh Edi Darmanto di akun media sosialnya. Dan menurut catatan kami ada total 6,72 miliar rupiah yang tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Edi Darmanto sebesar 6,72 miliar yang sebenarnya memiliki nominal maksud kami Eko Darmanto yang dimana sebenarnya berjumlah 15,73 miliar rupiah, namun karena dipotong oleh hutang sebesar 9,1 miliar rupiah, nominal LHKPN dari Eko Darmanto sendiri berkisar 6,72 miliar rupiah dengan pemeriksaan atau klarifikasi yang masih berlangsung hingga saat ini. Dan sebagai informasi tambahan pemirsa, KPK sendiri melalui Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri pada beberapa waktu yang lalu sedang melakukan konferensi pers atau memberikan keterangan kepada awak media terkait proses klarifikasi terhadap Eko Darmanto dan beberapa kasus lain seperti klarifikasi LHKPN RAT atau Rafael Alun Trisambodo dan juga kasus-kasus lain seperti kasus dugaan gratifikasi di Sidoarjo dan juga di Jawa Timur yang melibatkan salah satu wakil ketua DPRD Jawa Timur Sahatwa Simanjuntak. Dan sebagai gambaran juga pemirsa, LHKPN yang dimiliki dalam catatan LHKPN yang dimiliki oleh Eko Darmanto sendiri tercatat ada 2 aset tanah dan bangunan yang berada di Malang dan di Jakarta dan 9 unit mobil mewah. Untuk itu saya kembalikan lagi ke Ana di studio.